Tapi ada satu masalah HAM yang juga sangat fatal kalau kita tidak perhatikan hari ini, yaitu a far-sighted impact. Jadi dampak yang belum terlihat hari ini, tetapi akan pasti terjadi kalau kita tidak antisipasi hari ini, maka membawa malapetaka yang lebih fatal lagi. Masyarakat yang punya tanah itu tidak aman. Kalau Bang Hersu punya tanah di Tamrin, itu tidak aman, itu besoknya bisa. jadi kalau keadaan ini terus dirawat, kalau toh kita tidak bubar sebagai negara, kata Bandung, decay from the within, kita lapuk, hancur dari dalam. Dan itu recurrent. Kenapa kita terus merawat tiga wajah ini gitu ya? Ini saya sebenarnya masih terpukau mengenai jasa palsu atau asli gitu ya. Gini, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan dan ini membawa refleksi yang amat mendalam bagi bangsa ini. Saya meminjam istilah Bang Rocky Gerung gitu ya, akal sehat, common sense gitu ya. Sebenarnya persoalan HAM di tanah air kita berkisar pada tiga klaster besar. Pertama, ada persoalan-persoalan yang sifatnya recurrent, berulang dari masa ke masa, terutama dalam 1-2 dekade terakhir, khususnya pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang kedua, ada persoalan-persoalan kontemporer, muncul beragam masalah-masalah yang membawa kekisruhan besar di negeri ini, yang seperti rasanya negeri ini diobrak-abrik oleh satu kekuatan yang tidak terduga. Tapi ada satu masalah HAM yang juga sangat fatal kalau kita tidak perhatikan hari ini, yaitu a far-sighted impact. Jadi dampak yang belum terlihat hari ini, tetapi akan pasti terjadi kalau kita tidak antisipasi hari ini, maka membawa malapetaka yang lebih fatal lagi. Saya memulai yang pertama. Saya mau bercerita sedikit mengenai pengalaman saya sebagai komisioner di Komnas HAM dan pernah Deputi Menteri di Kementerian HAM, Dirjen Kepala Badan selama 19 tahun 3 bulan. Jadi hampir 2 dekade menekuni persoalan-persoalan ini sebagai pejabat eselon 1 ya, sebelum saya di Komnas HAM. Persoalan-persoalan yang sifatnya recurrent yang saya lihat tidak berubah gitu ya. Pada saat sebagai Ketua Komnas HAM, saya melihat ada 3 orang yang diadukan di kantor ini ya. Pertama polisi, kedua Pemda, yang ketiga oligarki gitu. Jadi ada sekitar 10.000 pengadu datang. Jadi Komnas HAM itu seperti pasar itu. Jadi kalau Bang Hersu berkantor di Komnas HAM, kita seperti rasanya ini kapan nih kita masuk neraka gitu ya. Jadi karena begitu besarnya rasanya desakan publik. Yang dipermasalahkan itu polisi, sekitar 36-37%. Pokoknya yang selalu mengancam kehidupan masyarakat ini. Polisi di urutan tertinggi. Yang kedua adalah Pemda. Karena umumnya peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan oleh Pemda itu adalah untuk meningkatkan PAD. Ya kan, pada saat rakyat miskin lalu disuruh bayar pajak sekian kali lipat, seperti yang terjadi di Pati, di ini ya, seperti itulah. Ya.
Sehingga sebaran perda-perda itu bisa 70-60% lebih hanya untuk memeras rakyat gitu kan ya. Nah, yang ketiga adalah oligarki. Oligarki selalu bersekongkol dengan pengambil kebijakan lokal. Mengapa Pemda selalu bergandengan tangan dengan oligarki? Karena kos politik untuk jadi bupati wali kota itu tidak murah. Kalau keluar misalnya 100 miliar gitu, sang bupati harus bekerja sekitar 200 tahun baru modalnya kembali. Kan pasti rugi ya kan? Tidak ada cara lain untuk cepat kembali ya, tanah, kasih gunung, kasih danau ya kepada pengusaha-pengusaha. Very common. Jadi itulah sebenarnya yang menyebabkan konspirasi antara tiga kelompok yang diadukan masyarakat ini kelihatannya berulang terus karena belum ada tanda-tanda ada perbaikan gitu ya. Substansi yang diadukan oleh publik kalau ini bisa menjadi representasi wajah hampir 300 juta penduduk, pertama hilangnya keadilan di negeri ini. Gimana mau dapat keadilan menghadapi oligarki? Pak Yusuf Kalla aja coba bayangkan gitu ya, dia bisa diperlakukan seperti itu. Yang kedua yang hilang yang diadukan oleh masyarakat dari seluruh tanah air ini adalah hilangnya sumber kehidupan karena tanahnya sudah diambil. Kemarin waktu kita ketemu Bang Ersu, Husnul Mauriyah, Husnul, karena waktu itu kami hitung-hitung berapa luas tanah yang diambil oligarki ini, itu 5,2 juta hektar. Itu jadi rujukan profesional. Tapi mahasiswanya bantah bilang itu data keliru, salah itu data. Karena 9,5 juta hektar yang disampaikan mahasiswanya yang ternyata pejabat dari BPN. Tapi coba bayangkan, luas seluruh Jakarta, termasuk rumahnya Bang Mulyadi ini, itu hanya 66.000 hektar. Ada satu orang aja 9,5 juta hektar. Dan waktu saya mau pulang tinggalkan tempat itu, katanya sekarang meningkat lebih 11 juta hektar tanah. It's the danger. Masa ini bisa terjadi di negara yang punya Pancasila gitu ya. Yang ketiga, hilangnya rasa aman. Masyarakat yang punya tanah itu tidak aman. Kalau Bang Hersu punya tanah di Tamrin, itu tidak aman itu. Besoknya bisa jadi kalau keadaan ini terus dirawat, kalau toh kita tidak bubar sebagai negara, kata Bandungnya decay from the within. Kita lapuk, hancur dari dalam. Dan itu recurrent. Kenapa kita terus merawat tiga wajah ini gitu ya. Saya melangkah yang kedua, masalah-masalah kontemporer gitu ya. Nah, yang dirisaukan oleh Amnesty International dan Human Rights Watch dan seluruh lembaga-lembaga internasional, dia mengkhawatirkan corak militerisme pemerintahan saat ini yang didominasi oleh kekuatan polisi. Kemarin MK kan membatalkan yang tidak boleh menjabat ini. Tapi saya dengar tadi dari apa yang disampaikan Pak Mulyadi dan Pak Said Didu, ternyata tidak bisa dikontrol. Dia tetap punya power begitu ya, gitu. Jadi ini sesuatu yang amat mengkhawatirkan gitu ya. Saya waktu masih melihat data di kampus ketika ada malapetaka yang terjadi di lebih 1.000 mahasiswa, 1048 gitu kasus, lebih 50 perguruan tinggi, mahasiswa diberi kesempatan magang di Jepang, di Jerman, tapi kan di sana kerja paksa, kerja padat karya, dan akhirnya keuntungan yang diperoleh itu dikasih ke perguruan tingginya, dan ada data yang saya peroleh, dosen yang memfasilitasi pengiriman mahasiswa ke luar negeri ini ke Jerman, itu memperoleh satu orang mahasiswa nyetor 40 juta gitu ya. Jadi mahasiswa dieksploitasi dan ada 90 orang mengadu ke Komnas HAM, tapi ini tidak diteruskan. Jadi ada impunity. Masa ini tidak memperoleh keadilan? Dan ini sudah menjadi isu global karena melibatkan Jerman dan masyarakat internasional. Tapi kenapa ini tidak berproses begitu? Jadi ini amat mengkhawatirkan. Ini hal-hal yang kontemporer. Kita juga lihat ini Bang Said Didu yang selalu menyegarkan ingatan kita pada situasi yang juga
amat mendebarkan masa depan Indonesia mengenai kekuasaan oligarki di PIK 2 gitu kan ya. Rakyat senaknya digusur ya, hilang sumber kehidupannya segala macam. Toh negara tidak hadir di situ. Dia mempertontonkan sebuah kekuasaan yang luar biasa. Jadi dan itu bagi masyarakat internasional ini disebut sebagai kasus pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan apartheid, penggusuran paksa. Dan kenapa negara tidak hadir? Jadi ini semua situasi yang amat mengkhawatirkan. Ada lagi Pulau Rempang juga, ya, karena ada orang Cina mau buat pabrik kaca atau pabrik biskuit, saya tidak tahu Pak Mulyadi, atau pabrik apa di situ, mungkin juga pabrik uang palsu atau apa gitu ya. Jadi rakyat dipaksa yang berabad-abad tinggal di situ digusur gitu. Ini kenapa ini terus negara tidak hadir? Dan terakhir ada ecocide, kekejaman terhadap alam. Dan ini saya lihat di UNEF, di PBB untuk lingkungan hidup di Nairobi, ingin membawa ini dan sekarang masih dalam proses masukkan di Statuta Roma, disamakan sebagai genocide. Coba bayangkan dengan tragedi di Sumatera ini, saya lihat tadi data ada 69 triliun kerugian ekonomi, jadi sekitar 4,2 miliar dolar. Ya mungkin sekarang bertambah karena datanya minggu lalu, ada 10.010 orang meninggal dan ada lebih 200 orang hilang. Tapi satwa-satwa langka orang hutan, datanya tadi 780, sekarang tersisa 32. Mudah-mudahan 32 orang hutan ini selamat gitu ya. Dan kemana yang bertanggung jawab ini? Jenderal-jenderal yang Pak Mulyadi tadi sebut itu ya, yang punya perusahaan begitu banyak yang bersekongkol dengan oligarki. Kenapa ini tidak dibawa, tidak tahu apa namanya ya, Mahkamah Keadilan Rakyat, Pengadilan Rakyat kayaknya ya. Negara seakan-akan lumpuh melihat tidak berdaya melihat kekejaman ini di depan mata. Terakhir, ini isu-isu yang sifatnya far-sighted. Apakah kita memilih untuk mempertahankan Indonesia ini agar tetap ada atau tidak? Kalau akhlak kita tidak berubah, dia akan nanti, kalau tidak, dia bubar, maka dia decay from the within, dia hancur dari dalam. Dan sekarang di depan mata kita bergerak menuju single community of nation within ASEAN, secara ekonomi, secara politik. Dengan wajah seperti ini kita sangat khawatir. Dan terakhir sekali saya lihat pengalaman Costa Rica ketika pekerja-pekerja Cina membuat stadium untuk sepak bola ya di sana. Ternyata tidak ada yang pulang ke negaranya. Jadi saya kira mereka yang ada di Morowali, di mana-mana, mungkin dia menetap selamanya di sini gitu ya. Nah kita tidak tahu apakah nanti kita mengalami keadaan seperti dulu ada illegal migrants, kemudian melahirkan satu negara bernama Singapura, dulu itu kerajaan Melayu, kerajaan Malaka. Apakah juga nanti ini Kalimantan akan negara ini hadiahkan ke mereka atau ada pulau lain menjadi ini. Jadi mungkin saja negara dalam negara itu akan bisa terjadi kalau kita tidak hati-hati melihat catatan-catatan HAM pada hari ini. Saya kira itu tambahan saya dari pengayaan ijazah palsu dari Bang Refli Harun tadi. Nah ijazahnya kita semua di sini yang duduk saya kira asli lah ya, insya Allah. Ya. Terima kasih.